Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang menjadi Omnibus Law untuk merevisi puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan yang menghambat pengembangan UMKM. Pidato tersebut dilaksanakan pada sidang paripurna MPR RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 hingga 2024 pada tanggal 20 Oktober 2019. Maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat kedua. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Kericuhan mengakhiri aksi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Mahasiswa untuk Amanat Penderitaan Rakyat Kalbar atau Ampera di Bundaran Digulis, Untan, Pontianak. Pengamatan kami semuanya sudah meninggalkan, hanya ada beberapa saja. Ini ada aliansi dari mahasiswa lain, begitu yang belum diketahui dari mana sebenarnya asalnya. Tadi selain ada BMSI, ada juga HMI dan juga aliansi buruh yang juga menyuarakan hal yang sama, yaitu penolakan mereka terhadap Omnibus Law Demo Cipta Kerja yang kemudian dilakukan para petani dan juga serikat buruh yang tergabung dalam gerakan tolak Omnibus Law. Gerakan ini merupakan salah satu gerakan yang paling konsisten di Jawa Timur. Ini di mana water cannon sudah mulai disemprotkan oleh Omnibus Law Cipta Kerja dibagi menjadi 11 klaster pembahasan. Yang pertama, penyederhanaan perizinan, yang kedua, persyaratan investasi, yang ketiga, ketenagakerjaan, yang keempat, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, yang kelima, kemudahan berusaha, yang keenam, dukungan riset dan inovasi, ketujuh, administrasi pemerintahan, ke-8, pengenaan sanksi, ke-9, pengadaan lahan, ke-10, investasi dan proyek pemerintah, dan ke-11 yaitu kawasan ekonomi. Dalam presentasi Kemenko Perekonomian di UI pada tanggal 6 Februari 2020, menyebutkan terdapat beberapa substansi Omnibus Law dalam klaster ini yaitu 1. Presiden sebagai kepala pemerintahan melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan. 2. Kewenangan menteri atau kepala dan Pemda merupakan pelaksanaan kewenangan presiden. Ketiga, Presiden menetapkan NSPK yang dilaksanakan oleh menteri atau kepala dan garing atau Pemda. 4. NSPK bersifat standar dan mengacu kepada best practice. Kelima, Presiden berwenang membatalkan perda melalui peraturan Presiden. Keenam, pelayanan perizinan dilakukan secara elektronik sesuai NSPK. Ketujuh, permohonan perizinan dianggap dikabulkan secara hukum apabila batas waktu sesuai Service Level Agreement telah terlewati atau tidak perlu penetapan oleh pengadilan. Ke-8, pengawasan pelaksanaan perizinan dapat dilakukan oleh profesi ahli atau bersertifikat. Pada pasal 175 ayat 2 Undang-Undang Cipta Kerja, mengubah ketentuan pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan terkait konsep diskresi, dengan menghapus salah satu syarat pejabat pemerintahan dalam menggunakan diskresi, yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 175 ayat 6 Undang-Undang Cipta Kerja, mengubah ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan terkait konsep fiktif positif, di mana dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa keputusan akan lahir dengan sendirinya jika pejabat tidak merespon dalam waktu 5 hari. Hal tersebut lebih singkat dari sebelumnya, yaitu 10 hari, yang diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.